Lesti Kanisius Plesi. Hari ini kita akan mengadakan refleksi KPM kontekstual semester Gasal. Nah, kita akan mengenang apa saja hal-hal yang sudah terjadi dalam KPM kontekstual kita. Masih ingatkah kalian 30 Juni 2021 kita mengadakan tradisi wiwit, yaitu wiwit jali. Nah, dari sini kita belajar bersyukur atas tanaman yang telah tumbuh dan menghasilkan hasil. Jali itu adalah salah satu jenis tanaman yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Tetapi kita belajar juga untuk bisa melestarikan jenis tanaman ini. Tanggal 23 Juli kita melakukan pengenalan tempat sebagai sumber belajar kita. Nah, kita mengenal sebagai langkah awal untuk dapat menggali lebih jauh akan hal apa saja yang ada di tempat itu yang akan kita jadikan sebagai sumber belajar. Seperti itu. Nah, di tanggal 30 Juli kita belajar tentang lingkungan makhluk hidup. Nah, lingkungan makhluk hidup itu misalnya ada ikan. Di sekitar Dukuh Seragon itu ada banyak kolam ikan yang dibuat oleh warga. Jadi ada aliran air dari sungai. Kita belajar memanfaatkan lahan kosong. Nah, dan juga dengan lingkungan persawahan yang banyak tanah liatnya, kita dapat juga untuk membuat kerajinan tangan dari tanah liat. Karena di Dukuh Seragon tadi ada banyak ikan yang dipelihara oleh warga, nah kita bisa membuat bentuk ikan itu dari tanah liat. Seperti itu. Kemudian masih ingatkah kalian 6 Agustus kita belajar tentang apa? 6 Agustus kita masih belajar tentang lingkungan makhluk hidup. Nah, meneruskan KPM sebelumnya tentang lingkungan makhluk hidup. Nah, saat ini secara langsung datang ke sawah sebagai sumber belajar. Kita mengenal berbagai jenis tanaman empon-empon secara langsung di sawah. Masih ingatkah kalian 13 Agustus kita belajar pelestarian lingkungan? Nah, kita kembali ke sumber belajar yang ada di Sendang Sinongko. Nah, kita belajar melestarikan lingkungan itu melalui penanaman tanaman hias dan juga menebar benih ikan nila di kolam. Kemudian tanggal 20 Agustus, jika kalian masih ingat, itu kita belajar tentang keragaman budaya. Nah, masih ingatkah kalian? Jadi kita belajar menyanyikan lagu nasional untuk belajar akan rasa nasionalisme, yaitu cinta bangsa dan negara. Salah satu lagu yang kita nyanyikan dulu itu adalah Hari Merdeka. Di tanggal 27 Agustus, menyambung sumber belajar tentang Sendang Sinongko yang terkait dengan sejarah tempat. Nah, di sini kita belajar menjadi pewawancara dan menuliskan hasil wawancara menjadi suatu cerita. Jadi keberanian untuk menggali materi itu dari narasumber atau tokoh warga yang ada di Sendang Sinongko. Kemudian masih ingat di 3 September 2021 itu kita mengadakan kebersihan sebagai wujud kepedulian kita dalam menjaga kebersihan lingkungan di Sendang Sinongko. Kita menyapu halaman di lingkungan Sendang dan juga menata tanaman yang berpot.
Masih ingat tidak tanggal 10 September? Nah, ini adalah tradisi besik sendang. Kegiatan yang besar di Sendang Sinongko. Nah, kita terlibat dalam acara tersebut. Nah, kita belajar akan tradisi warga yang ada di sekitar Sendang Sinongko, yaitu besik sendang. Dari situ kita belajar tentang bagaimana proses tradisi itu, bagaimana keguyuban suatu warga, bagaimana bertemu dengan banyak orang yang belum kita kenal sebelumnya, dan kita itu menghidupi tradisi dan mengambil nilai secara nalar untuk masa saat ini. Kemudian menari. Masih ingat waktu itu kita belajar kontekstual menari. Menari apa? Jika ada yang masih ingat, ya menari lagu dolanan zaman dulu. Ya, tari dolanan zaman dulu. Yaitu salah satunya adalah lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, di sini kita menangkap nilai dari syair lagu itu untuk dihidupi di zaman saat ini. Jadi, dengan perkembangan teknologi yang pesat, kita masih menghidupi lagu dolanan sampai saat ini. Kemudian, masih ingat kita belajar dengan Pak Gito tentang berhitung. Nah, di tanggal 1 Oktober 2021 kita belajar berhitung bersama Pak Gito. Jadi ada banyak materi yang bisa diukur di sekolah. Nah, pengukuran itu tidak terbatas dengan penjelasan secara teori di dalam ruang kelas. Namun, kita itu dapat melakukan pengukuran secara langsung pada benda-benda yang konkret, mengamati lalu melakukan, seperti yang dilakukan oleh teman kita itu mengukur bak lompat. Nah, di tanggal 8 Oktober kita belajar membuat kerajinan. Kerajinan apa? Nah, kerajinan batu bata dari tanah liat. Jadi, kerajinan itu adalah salah satu skill untuk hidup di kemudian hari. Lingkungan yang berupa usaha batu bata itu juga salah satu murid yang mahir dalam membuat batu bata. Jadi, satu murid itu dapat menjadi guru bagi murid yang lain, seperti teman kita yang waktu itu dalam KBM konseptual, yaitu Mas Fauzan, ya, bisa menjadi guru bagi teman-temannya dan juga bagi gurunya dalam membuat kerajinan batu bata. Kembali kita bertema tentang kebersihan di tanggal 15 Oktober. Nah, sekolahku rumahku. Nah, sekolahku rumahku itu bagaimana rasa kita handar beni. Handar beni itu rasa memiliki. Nah, ini diwujud konkretkan melalui kebersihan lingkungan di sekolah. Bagaimana kita membangun kesadaran diri untuk menciptakan lingkungan yang bersih di sekolah. Nah, penutupan KBM kontekstual kita itu diakhiri dengan pentas seni. Jadi segala yang telah dilakukan itu harus terapresiasikan ke ruang publik. Maka apresiasi akhir KBM ini itu lewat pentas budaya tari jaranan di Sendang Sinongko. Juga bagaimana kesan dari seluruh anggota komunitas sekolah serta warga sekitar, seperti itu. Nah, sekarang kita mengimajinasikan diri kita. Nah, setelah mengenang yang sudah terjadi, baik yang terlibat langsung dalam KBM kontekstual maupun yang menerima KBM lewat YouTube. Nah, kalian dapat menuliskan beberapa hal di bawah ini. Misalnya,
Pengalaman apa saja yang kalian peroleh, entah yang terlibat langsung maupun yang belajar lewat melihat YouTube. Kemudian yang kedua, apa saja nilai hidup yang diperoleh lewat KBM ini? Yang benar-benar kalian peroleh setelah mengikuti KBM ini bukan nilai hidup yang secara teori dari luar KBM itu. Kemudian kalian juga bisa menuliskan satu tindakan yang akan kalian lakukan ke depan. Jadi tindakan di sini yaitu tindakan yang terukur dan positif demi perkembangan pribadi kalian dalam hidup. Nah, misalnya sikap hidup. Begitu. Nah, anak-anak kita tiba untuk refleksi diri kita. Nah, sekarang mari kita luangkan waktu sejenak untuk berada dalam suasana yang hening. Lalu, mencoba menjawab pertanyaan lewat tuntunan di bawah ini. Nah, jawab dalam hati kalian. Yang pertama, hal apa saja yang saya syukuri selama mengikuti KBM kontekstual ini? Entah yang secara langsung terlibat atau yang mengikuti lewat YouTube. Kemudian, hal apa saja yang sungguh kalian rasakan bahwa Tuhan itu benar-benar hadir pada diri kalian saat mengikuti KBM kontekstual. Selama kalian mengikuti KBM kontekstual, mungkin ada hal yang kalian lakukan, tindakan-tindakan yang kurang fokus, dan lain-lain. Hal apa saja yang telah kalian lakukan yang seharusnya saat itu tidak kalian lakukan? Lalu, terkait tindakan ini, beranilah menyesal di hadapan Tuhan. Mohon pengampunannya. Ungkapkan segala penyesalan itu di hadapan Tuhan. Berdoalah untuk memohon rahmat dari Tuhan untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih untuk anak-anak SD Canisius Mlese yang telah mengikuti KBM kontekstual semester Gaza. Salam sehat, Tuhan memberkati. SD Canisius Mlese, Jengirat, nguripi urip.